guys sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Ini memaparkan kepintaran Nabiullah Sulaiman yang luar biasa dalam mengungkapkan kebenaran dalam sebuah persengketaan tanpa bukti-bukti yang membimbing kepada pemilik hak. Nabi Sulaiman menampakkan bahwa dirinya hendak membunuh bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita yang masing-masing mengklaim sebagai ibunya. Maka terbuktilah siapa ibu yang sebenarnya, yaitu yang merelakan anaknya diberikan kepada lawannya agar bayi itu tidak dibunuh demi menjaga hidupnya. Padahal lawannya itu bersedia menerima bayi yang akan dibelah dua oleh Nabi Sulaiman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua orang wanita masing-masing dengan anaknya. Datanglah seekor serigala dan mencuri anak salah seorang dari keduanya, lalu berkata kepada yang lain, serigala itu mencuri anakmu. Yang lain menjawab, anakmu lah yang dicuri oleh serigala. Keduanya mengadu hal ini kepada Nabi Dawud alaihi salam. Maka Nabi Dawud memutuskan anak itu milik wanita yang lebih tua. Keduanya pergi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dan menyampaikan hal itu. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, ambillah untukku pisau. Aku akan membelahnya untuk mereka berdua. Wanita muda berkata, jangan. Semoga Allah merahmatimu. Anak ini adalah anaknya. Maka Nabi Sulaiman memutuskan anak ini adalah anak si wanita muda. Kisah ini terjadi pada zaman Nabiullah Daud alaihi salam. Ada dua orang wanita yang berhukum kepadanya ketika seekor serigala membawa kabur anak salah seorang dari keduanya. Lalu keduanya merebutkan anak yang selamat. Masing-masing mengklaim bahwa ia adalah anaknya. Maka Nabi Daud berusaha untuk memberi hukum kepada keduanya. Usahanya membimbingnya kepada suatu hukum bahwa anak ini adalah anak wanita yang tua berdasarkan kepada dalil-dalil yang digunakan oleh Nabi Dawud. Keduanya keluar dari hadapan Nabi Dawud dan melewati Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman melihat bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan suatu cara untuk mengetahui ibu anak tersebut yang sebenarnya. Nabi Sulaiman meminta pisau kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk digunakan sebagai alat yang membelah tubuh anak ini menjadi dua bagian, sehingga masing-masing mendapatkan separuh. Inilah hukum yang adil di antara keduanya. Kedua wanita itu menyangka Nabi Sulaiman serius dan pasti melakukan hukum itu. Disinilah terlihat respon dari kedua wanita itu. Ibu yang sebenarnya, yaitu si ibu muda, bersedih terhadap hukum ini. Karena hal itu sama dengan membunuh anaknya, maka dia merelakan anaknya diambil oleh lawannya, sehingga anaknya bisa tetap hidup, walaupun dia tidak bisa menjaga dan mendidiknya. Sedangkan ibu yang lebih tua, yang tidak terkait oleh ikatan keibuan dengan anak itu, dia menerima hukum yang hendak dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Dengan inilah Nabi Sulaiman berdalil, maka ibu anak ini yang sebenarnya. Nabi Sulaiman memutuskan bahwa ibu yang berhak terhadap anak itu adalah si ibu muda, walaupun dia mengakui bahwa anak itu adalah anak dari yang sedang berseteru dengannya. An-Nawawi berkata, Sulaiman menggunakan cara berpura-pura dan sedikit tipu daya untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Dia menunjukkan kepada keduanya seolah-olah dia ingin membelah anak itu untuk mengetahui siapa yang bersedih jika anak itu dibelah. Maka dialah ibu yang sebenarnya. Ketika wanita yang lebih tua menyetujui jika anak ini dibelah, terbuktilah bahwa dia bukan ibu yang sebenarnya. Dan ketika yang muda berkata seperti apa yang dikatakannya, maka diketahui bahwa dialah ibunya. Nabi Sulaiman tidak ingin benar-benar membelah. Dia ingin menguji kasih sayang mereka berdua untuk membedakan mana ibu yang sebenarnya. Ketika ia bisa bedakan dengan ucapannya, maka Sulaiman mengetahuinya. Al-Quran juga telah memberitakan tentang kejadian lain. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam menyelisihi bapaknya, Nabi Dawud alaihi salam, dalam masalah hukum. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman.
di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Inti kisah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir, bahwa kambing-kambing milik seseorang masuk ke kebun orang lain di waktu malam, dan ia memakannya sampai habis. Maka keduanya berhakim kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud memutuskan bahwa kambing-kambing harus diserahkan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi kebun yang dimakan habis oleh kambing-kambing itu. Ketika dua orang yang berselisih ini melewati Nabi Sulaiman, setelah keduanya keluar dari majelis pengadilan, Nabi Sulaiman tidak sependapat dengan hukum yang telah ditetapkan. Ketika Nabi Dawud bertanya tentang keputusannya dalam perkara ini, Nabi Sulaiman menyatakan kepadanya agar kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun untuk diambil susunya, bulunya, dan anak-anaknya sesuai dengan hasil kebun yang musnah dilahap oleh kambing-kambing itu. Sementara pemilik kambing diserahi tanah, dia yang mengolahnya hingga kebun itu kembali seperti sedia kala sebelum dimakan oleh kambing-kambing itu. Jika kebun itu telah kembali seperti semula, maka ia dikembalikan kepada pemiliknya dan dia boleh meminta kambing-kambingnya. Inilah ringkasan dan perkataan para imam tafsir tentang penafsiran peristiwa yang terjadi dan disinggung oleh ayat tersebut. Di antaranya mereka adalah Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Itulah tadi sepenggal kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu agar kita dapat berlaku adil dan jujur kepada semua orang. Karena bahwasanya berlaku adil dan jujur sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan semoga kisah ini dapat menambah keimanan serta wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.